Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad wa ashhadu an la ilaha illallah sahadatan tudkhiluna daral khulud wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim ala man istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah maghrib as'adakumullah. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersyukur atas keadaan kita hari ini yang masih sempat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat, baik itu nikmat iman, kesehatan maupun kesempatan. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian kita, yaitu pengajian kitab kuning Fathul Mu'in. Masih pada pasal syarat-syarat salat, yaitu syarat yang kelima, wa khamisuha mustaqbilu ainil kiblati ayil ka'bata bis sadri. Jadi syarat yang kelima adalah menghadap kiblat. Jadi tiloa belakangi kiblat atau berlawanan atau tidak mengarah ke kiblat, itu syarat. Ya. Dari tadi sampai tanudi ya, kebetulan Mekah atau Ka'bah itu tadi kalau untuk Amerika kan tanda ele. Ya, karena posisi Amerika tadi Ka'bah itu tak ele. Ya. Jadi nengahi nah, pos sampai tanda ele itu rake karena memang posisi Ka'bah tak ele. Nah, fala yakfi istiqbalu jihatiha khilafan li Abi Hanifata rahimahullah ta'ala illa fi haqqil ajizi anhu wa fi salati siddati khaufin walau fardan. Jadi menghadap kiblat yaitu menghadapkan dada ke kiblat, ya, bisadri. Jadi al-Ka'bata bisadri, maksudnya ke kiblat, ke Ka'bah. Jadi dimanapun arah Ka'bah, disitulah kita. Makanya kalau jamaah haji itu semuanya akan kalau sholat mengharap matanudo, misal tak ada Ka'bahnya, tahu enggak? Semuanya posisinya menghadap Ka'bah, arah Ka'bah. Karena fala yakfi istiqbalu jihatiha khilafan li Abi Hanifah rahimahullah. Tidaklah cukup menghadap ke arah kiblat, ya, Karena itu tidaklah cukup menghadap ke arah kiblat,
Lain halnya dengan pendapat Imam Abi Hanifah radhiyallahu an, kecuali bagi orang yang tidak mampu menghadapnya atau ketika sholat khauf. Ya, sekalipun sholat fardu. Nah, misalnya boleh mabego kege yang masuk tidak mampu ini, misalnya lagi mengendarai mobil. Ya, batu-batu talau kan konen reeli otore tetap ikuti. Ya, kalau apply duduk, ya mungkin wari bekong data katerado. Nah, itu yang dimaksud dengan ini artinya dalam kondisi memang tidak mampu, ya sudah kemanapun arahnya. Kalau kondisi normal seperti ini, ya kita harus cari posisi di mana arahnya Ka'bah itu. Fayusalli kaifa amkanahu masiyan au raqiban mustaqbilan au mustadbiran. Orang yang sholat fayusalli kaifa amkanahu, yang sholat dalam keadaan khauf, yang dimaksud tadi masian au raqiban, ia boleh melakukan kebiasaannya masian, berjalan misalnya dalam keadaan dalam posisi jalan kaki, au raqiban ataupun dalam posisi naik kendaraan, mustaqbilan menghadap kiblat atau tidak, au mustadbiran ataupun tidak, itu tadi. Ya. Karena memang posisinya memang tidak memungkinkan untuk harus menghadap kiblat. Memang lagi dalam perjalanan. Kaharibin min harikin wasailin wasubuin wahayatin wa min da'inin inda i'sarin wa haufi habsin. Jadi seperti orang yang lari dari kebakaran, ya, oleh sementara lainnya lopot ham sampai, atau ada banjir air bah, ya, atau kita dihadapkan dengan adanya binatang buas dan ular. Ya, jika atau dari pengutang yang sosatan jauh pengutang, ya, nih kita lari. Ya, jika pengutang dalam keadaan melarat dan takut akan ditahan musuh. Nah, ini ada istilahnya kondisi darurat. Ya. Tetapi kita dalam keadaan sholat, ya, tidak mesti harus menghadap kiblat. Ini ada pengecualian. Wa illa fi nafli nafarin mubahin. Menghadap kiblat di atas, yang tadi maksudnya adalah boleh, mubah. Ya, artinya di luar tidak menghadap kiblat pun boleh saja. Tapi dalam kondisi tadi itu mengecualikan sholat sunnah yang dilakukan di tengah perjalanan mubah bagi orang yang menuju ke suatu tempat tertentu. Liqasidi mahalli muayyanin fayazuzu an-naflu raqiban wa masiyan fihi walau kasiran. Ya. Jadi ini fayazuzu dibolehkan bagi orang yang melakukan perjalanan baik raqiban berkendaraan wa masiyan jalan kaki walau kasiran meskipun jarak perjalanannya tidak jauh. Nah, itu kalau aina ara ke tanda elega ita tandoi andolau indowara kondisi bunete. Naam
Ya memang begitu katanya di dalam kitab ini. Yustarat ay yakuna maksiduhu ala masafatin la yasma'un nida'a min baladihi bisurutihi al-muqarrarati fil jumu'ati. Disyaratkan agar tempat yang ditujunya itu tidak kurang dari sejauh jarak di mana sudah tidak mendengar lagi azan dari kampungnya, dengan syarat sebagaimana panggilan azan ketika sholat Jumat. Nah itu artinya kalau sudah syaratnya maksudnya jauhnya kira-kira waktu duringa bado sejauh itu. Kalau waktu lopo berarti itu bisa kita lakukan sholat tidak mesti hadap kiblat mengenai motornya. Wa kharaja bil mubahi safarul maksiyati. Dikecualikan dengan kata mubah adalah perjalanan untuk maksiat. Ya. Fala yajuzu tarkul qiblati fin nafli li'abikin wa musafirin alaihi dainun hala qadirin alaihi min ghairi izni daini. Karena itu katanya meninggalkan menghadap kiblat bagi budak yang kabur tidak diperbolehkan dalam sholat sunnah. Juga bagi orang yang berpergian dengan menanggung utang tanpa izin pemiutangnya atau orang yang meminjamkannya, padahal ia sudah mampu membayarnya. Artinya pesawek kan kayaknya salah satunya kalau dicocok-cocok atau rahon conggo, sien conggo misalnya cocok kan pasti tenang hanya menghindar. Tetapi kalau yang tidak boleh itu ndak mati ulo raisi ketika dia dalam keadaan budak ataupun siaga barang conggona kambeki betul siar telah pesaweki dengan syarat sudah mampu membayarnya. Dia cola pun ni Allah pesaweki terus mu tinam cola conggomu itu maksudnya. Jadi ini masih dalam keadaan sudah tenang, bukan lagi dalam keadaan sedang dikejar-kejar. Jadi orang yang dalam keadaan tenang, tidak dalam kejar-kejaran, maka dia itu harus sholatnya menghadap kiblat. Ya. Watiro alasannya tanpa lebai. Ya. Wa yajibu ala masin itmamun ruku'in wa sujudin lisuhulati zalika alaihi. Wa ala rakibin ima'un bihima. Bagi orang yang berpergian ala masin, orang yang berpergian dengan berjalan kaki, itmamun ruku'in, ia wajib menyempurnakan ruku dan sujudnya. Meskipun kita tetap menyempurnakan sujud ruku, artinya tetap menyempurnakan sholat, zalika alaihi lisuhu lahu zalika alaihi, sebab hal itu mudah dilakukan. Wa ala rakibin ima'u bihima, sedangkan yang dengan kendaraan cukup dengan isyarat saja. Itu maksud di oto di oto walau di petaram, karena bebe perahu ini sujud kan karena kayak hotel tak sujud awat dan hina doa hal kan nih, jadi tidak perlu sempurna, cukup dengan Allah Akbar berdoa, sudah keruku Allahu Akbar. Ya, saya punya itu mah ditambah dengan isyarat. Kalau di dalam perjalanan, di dalam kendaraan, jangan juga dipaksa, kecuali memang mobilnya berhenti ngupa musola sampai nggak tahu pun nih.
wa istiqbalu fihima wa fi taharrumin wa julusin baina sajadataini fala yamshi illa fil qiyami wal i'tidali wat tasyahhudi wassalami. Bagi kedua orang di atas wajib menghadap kiblat ketika ruku. Artinya dalam keadaan normal tadi, ya, sujud, takbiratul ihram, dan duduk antara dua sujud. Dengan demikian, fala yamshi illa fil qiyami, ya, ia hanya boleh berjalan ketika berdiri. I'tidal, tasahud, dan salam. Nah, jadi kalau misalnya ruku, sujud itu tidak boleh jalan-jalan. Fala tamsi, tidak boleh. Yang boleh itu dalam keadaan berjalan, itu dalam keadaan misalnya i'tidal, kemudian tasahud, dan sambil salam itu. Itu fil qiyami wal i'tidali wat tasyahhudi wassalami. Ya, hanya boleh berjalan ketika berdiri, ketika i'tidal, ketika tasyahud, dan ketika salam. Ini perlu dianu nih. Terus bagaimana kalau sujud? Masa sujud lapas lahong? Dia sujud diri kan itu. Iya. Wa yuharrimu inhirafuhu anistiqbalin sauba maqsadihi amidan aliman mukhtaran illa ilal qiblati. Haram berpaling dari menghadap sampainya di tempat tujuan dengan sengaja. Ya, bawa serongga ni. Aindo berpaling kali ana tando ele tando Kalau sudah sampai ini sampai kali dengan alasan kita dalam keadaan musafir, nah boleh. Ya, tapi harus sholat normal. Ya, mengerti akan keharaman hal ini dan dalam keadaan bebas, kecuali berpaling tersebut untuk menghadap kiblat. Ya. Tetap menghadap kiblat kalau sudah sampai di tempat tujuan, karena sudah dalam kondisi normal. Wa yustaratu tarku fi'lin kasirin. Disyaratkan di sini agar tidak mengerjakan banyak perbuatan. Qa'adwin wa tahriki rijlin bila hajatin wa tarku ta'ammudi mut'i najisin walau yabisan walau ammat tariq. Jadi disyaratkan di sini wa yustaratu tarku fi'lin kasirun, ya, agar tidak mengerjakan banyak perbuatan, misalnya lari dan bergerak, gerak kaki yang tidak ada hajat, juga tidak menyengaja atau sengaja menginjak najis, sekalipun kering dan najis tersebut rata di jalan. Ya. Jadi dalam perjalanan ini kita tetap tidak boleh terlalu banyak gerak yang di luar daripada syariat-syariat. Ya, menggerak-gerakkan kaki, ya, yang tidak ada hajat, juga tidak sengaja, tidak boleh kita sengaja menginjak najis, sekalipun kering dan najis tersebut merata di jalan. Nah, itu.
Wala yadurru wat'u yabisin khata'an. Tidak menjadi masalah jika menginjak najis yang sudah kering karena tidak sengaja. Berarti sengaja kayak gini. Malah najisnya udah kering dan tidak sengaja. Wala yukallafu mashin at-takhaffuzu anhu. Bagi yang berjalan kaki, ia tidak dibebani agar menghindari benda najis. Ya. Namanya untuk melampak, apalagi lampak terdiri biasa lampak daripada menghindar malah nyasar wali. Wa yajibul istiqbalu fin nafli liraqibi safinatin ghairi mallahin. Bagi yang mengendarai kapal laut selain kelasinya wajib menghadap kiblat. Boleh misalnya kapal-kapal manae kan ni, boleh madraho laut Makassar kan, nente Tilong Kabila, Tilong Kabila ke awal sih kah? Yang sekarang dia meloda kah? Nah itu semua kan baragu kah? Kan rombol terus enggak, berarti tetap menghadap kiblat karena kapalnya itu adalah kapal yang besar dan arahnya itu akan tepat. Makanya kalau menggunakan kapal sini tetap cari posisi kiblat. Ya, di kapal-kapal lain kan, ya. Kecuali kapal-kapal yang kecil, masam pando gemawati ruangan yang memang hanya bisa menghadap di tando, menghadap ke depan saja, ruang kan terlalu sempit. Tapi kalau kapal-kapal besar itu kita harus menentukan arah kiblat yang di mana. Iya, dede. Itu aja. Jadi syarat yang kelima itu sholat harus kita cari posisi kiblat. Kiblat ini maksudnya adalah arah Ka'bah. Tapi posisi Ka'bah tidak kita menghadapnya. Kalau posisi dia arah Cina, mungkin dia akan taruh ke Cina akan teras ya, akan teras. Kalau teori peta kan, ya. Amerika tandu ele, karena Ka'bahnya tak ele. Ndaita kebetulan ndaita tak ele, Ka'bah tadi, maka ndaita tandu di. Ndaita abu. Ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan syarat yang keenam. Ya. Syarat yang keenam ini adalah mengetahui kefarduan sholat. Ndaita harus pakai pegu ma fardu sampai age. Ya, painda turu painda karena tamu itu sunat. Ya, tahu pun nanti di sini tahu pun itu menganggap semuanya fardu daripada kita menganggap semuanya sunnah. Nah, nanti kita bahas ini ya. Wa'lam annahu yustaratu aidan fi sihhati salatil ilmu bi fardiyatis salati. Nah, oke. Jadi ketahuilah termasuk syarat sahnya salat itu adalah mengetahui kefarduan salat itu sendiri. Mati pandai tak bebe kuma farduna sampai lagi. Itu baru bisa dikatakan sahnya salat itu. Karena falau jahalu fardiyata asli as-salati au salatihi allati syara'a fiha lam tasihha kama fil majmu'i war raudah. Karena jika seseorang tidak mengetahui keberadaan kefarduan solat pada umumnya atau kefarduan solat yang sedang dikerjakan, maka solatnya tidak sah. Berarti sifat dia itu mau fardu sampai lagi, maka sampai itu tisah nah pala. Hal ini seperti yang termaktub dalam kitab Al-Majmu' dan Ar-Raudah milik Imam An-Nawawi itu. Gue perlu nempatnya ma bebe fardu ge, nanti kita akan bahas ya. Wa tamyizu furudiha min sunaniha. Dapat juga membedakan mana yang fardu dan mana yang sunat dalam salat itu. Harus pada mereka mabe fardu, mabe sunnah. Naam, ya memang begitu katanya.
ani taqadal ami awil alimi alal aujahi jahil kullu fardan sahhat au sunnatan fala. Maksudnya adalah jika seseorang yang buta terhadap hukum Islam atau tidak mengerti syarat-syarat, tidak mengerti termasuk fikih ini, baik fardu baik sunnah, beberapa tinjauan mempunyai iktikad semua perbuatan sholat adalah fardu, maka sholatnya sah. Ini kalau dia menganggap bahwa tampu takbir sampai ruku sampai salam itu adalah semuanya adalah fardu, itu masih bisa dikatakan sah sambiannya. Tetapi kalau dia beriktikad bahwa semua perbuatan sholat adalah sunnah, maka sholatnya tidak sah. Nah itu pentingnya. Tapi yang pemerintah harus ada. Oh, akhir mau fardu, takbir itu fardu, niat babek, niat tak boleh halur nih. Bacaan Fatihah harus dia baca Fatihah. Bahaya kalau dia mengatakan bacaan Fatihah itu tersunnah, sehingga berarti baca sih, berarti sah sampean gitu. Makanya itu perlu ndai take paten tema fardu, tema sunnah. Wal ilmu bikaifiyati hal ati bayanuha qariban insyaallah. Ini dikatakan sini juga harus mengetahui cara sholat. Sebelumnya desena buna aigu mitina ya au baca sampai di mana batas pandangan dan sebagainya. Nah, ini dikatakan insya Allah akan dijelaskan pada bab selanjutnya ini. Nah itu saja. Jadi ternyata syarat yang keenam itu adalah syarat sholat itu syaratnya kita mengetahui mana yang fardu, mana yang sunnah di dalam sholat itu sendiri. Nah jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya kita masuk pada pasal yang kedua, al-faslu fi sifatis sholati. Itu pasal tentang sifat-sifat sholat. Kalau tadi kan syarat-syaratnya sholat, sekarang sifat-sifatnya sholat. Arkanus sholat. Yang pertama adalah rukun-rukunnya sholat. Nah ini harus kita praktikan baik-baik ini agar sholat kita sah. Ay furuduha arba'ata asyara bija'lit tuma'ninati fi mahalli ruknan wahidan. Ya, disebut juga dengan fardu-fardu sholat. Jadi rukun-rukun sholat ini disebut juga dengan fardu-fardu sholat dengan menghitung masing-masing tumakninah sebagai satu rukun tersendiri. Maka jumlah rukun sholat ada 14. Rukun sholat itu warna 14 ku. Akan dari kepai mereka. Warna sempuru upambua kepala rukun sambeai termasuk tumakninah itu sendiri. Ahaduha yang pertama adalah an-niyatu, itu niat. Jadi berarti baca niat maka sholat kita tidak sah. Ya. Ingat, niat itu adalah rukun daripada sholat itu sendiri. Wahia al-qasdu bil qalbi, ya, edenu menyengaja, kita sengaja mengerjakan sesuatu dalam hati, kita lakukan dalam hati kita itu niat. Jadi niat itu adalah yang kita lakukan dengan sengaja, kita menyengaja mengerjakan sesuatu di dalam hati. Li khabarin, sebagaimana dalam hadis dikatakan innamal a'malu
binniyat. Bahwasanya sahnya amal itu harus disertai dengan niat. Nah. Fayajibu fiha ayin niyati qasdu fi'liha ayis salati litatamayyaza an baqiyatil af'ali. Dalam melakukan niat itu diwajibkan meletakkan unsur kesengajaan mengerjakan sholat. Jadi memang kita ini sengaja, memang ada unsur kesengajaannya, memang niatmu memang mau sholat gitu ya, agar sholat terpisah dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Jadi begitu kita sudah niat itu sholat, singkirkan perbuatan-perbuatan lain, berarti saat itu telah kita memang mengerjakan sholat. Teobure tampur pisah-pisahkan ini ya, fokus. Wa ta'yinuha min zuhri aw ghairihi litatamayyaza an ghairiha. Ini dan ta'yin atau pernyataan jenis sholat. Kita tentukan sholat apa yang kita lakukan itu. Ini ada pernyataan. Wa ta'yinuha. Kita tentukan jenis sholatnya. Zuhurkah, asarkah, maghribkah, isakah, ataukah subuhkah? Gitu. Au di saat niat deh. Nih kita tentukan memang. Gitu. Jadi di saat kita niat itu, kita singkirkan. Jadi kita sengaja melakukan sholat, sehingga perbuatan-perbuatan yang lain di luar sholat itu kita singkirkan semuanya, dan kita ta'yinuha, kita tentukan sholat apa yang kita lakukan saat itu. Nah, gitu. Kalau memang sholat sunat, tentukan bahwa itu telah kita lakukan sholat sunat. 2 rakaat, iya sudah 2 rakaat. Sampai kala itu sholat 2 rakaat kan? Sampai subuh 2 rakaat. Sampai duha juga 2 rakaat. Sampai rawatib juga 2 rakaat gitu. Tetapi niatlah nanti akan menentukan kita sholat apa saat itu. Gitu. Makanya dikatakan wa ta'yinuha, ada ta'yin atau pernyataan jenis sholat yang kita lakukan dalam hati. Misalnya itu dalam kalau nafasnya itu kan usalli fardhu subuhi raka'ataini, berarti kita sholat subuh 2 rakaat. Ya, mustaqbilal kiblati, adaan itu memang kita lakukan tunai, bukan qadaan, adaan. Kalau kita sebagai makmum, makmuman. Tentukan juga. Kalau kita sebagai imam, imaman. Kenapa? Lillahi ta'ala. Luar biasa. Iya. Lu waktu. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita akan lebih menguatkan. Ini perlu diperhatikan. Jadi, wara sampur upah rukun-rukun salat yang kita berubah sini adalah baru 1, itu pun belum selesai. Untuk niat saja jamaah sekalian masih banyak ini, masih panjang niat saja. Karena ini yang sangat menentukan. Innamal a'malu binniyat. Makanya kita perbaiki niat kita. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, karena waktulah yang membatasi kita pada kesempatan ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.